Shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan tetap melindungi kita, kuat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk memulai kehidupan kita hari ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bait yang keempat, mari kita naikkan bersama-sama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11, mari bersama-sama kita membacakannya. Sedemikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini yaitu pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini tentang akulah gembala yang baik. Ya, ini pengajaran yang disampaikan Tuhan tentang akulah gembala yang baik, hendak mengajarkan, menyampaikan kepada kita tentang bagaimana hubungan antara Yesus dengan kita manusia yang disebut sebagai domba-domba Allah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa disebut domba-domba di sini? Karena memang kehidupan kita manusia ini digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kelemahan, yang bisa tersesat, dan juga selalu ada dalam bahaya, tantangan, ya. Dunia ini yang membawa kita bisa jauh dari Tuhan. Bahkan terkadang ada orang yang sampai meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Sang Gembala yang baik itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus sebagai gembala yang baik yang disampaikan di sini, bahwa sebagai gembala ia mengenal domba-dombanya, dia tahu domba-dombanya siapa.
Ya, dia mengenalnya satu persatu. Demikian juga domba-dombanya akan mengenal gembalanya. Bagaimana kita bisa mengenal gembala kita? Ya, mari tetap menjalin komunikasi dengan dia, dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus. Berkomunikasi melalui apa? Melalui renungan harian kita, melalui pembacaan firman Tuhan, lagu pujian, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita membangun komunikasi yang baik, ya, sehingga sang gembala mengenal kita, dombanya, dan domba itu juga mengenal sang gembala itu. Kemudian sebagai gembala yang baik, Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini bisa kita lihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia dan mau menebus manusia dari dosa-dosa melalui kematiannya di kayu salib. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini bagi kita tentang gembala yang baik, bukan gembala yang tidak baik, gembala upahan yang hanya bisa saja dia lepas dari tanggung jawab yang dia kerjakan. Tetapi seorang gembala yang baik, ya, dia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau gembala upahan dalam ayat 13 dikatakan, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Dia tidak akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tapi gembala yang baik yaitu Allah kita, Yesus Kristus, dia adalah Allah gembala yang baik yang memperhatikan kehidupan kita serta menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sendiri sudah menyatakan bagaimana dirinya sebagai gembala yang baik itu, dan kita adalah domba-domba miliknya. Dia mengenal kita secara masing-masing, secara mendalam. Dia mengetahui keberadaan kita, dia mengetahui situasi keadaan yang kita hadapi, dan dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tetapi gembala yang baik itu akan tetap menuntun kita, ya, tetap menyertai kita, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Dia bukan mencari popularitas, karena dia tahu tanggung jawab sebagai seorang gembala yang baik memperhatikan dombanya. Ya, seorang gembala upahan, ya, dia bisa saja dia hanya mencari popularitas. Bahkan ketika ada tantangan yang datang, dia bisa lari meninggalkan domba-domba itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang gembala, mungkin pelayan Tuhan, atau juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk memperhatikan orang lain yang boleh kita layani, mari kita layani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, seperti teladan yang sudah Yesus berikan sebagai gembala yang baik, memperhatikan, mengenal domba-dombanya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk domba-dombanya itu. Dan kita sebagai domba-domba Allah, mari tetap memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga Allah juga mengenal kita semua, domba-dombanya itu. Saudaraku, mari kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari kitab Denden nomor 386, Tuhan kap permakan geluhku. Kitab Denden 386, Tuhan kap permakan geluhku. Tuhan kap permakan geluhku, makalah kekurangan aku. Tuhan kap permakan geluhku, makalah kekurangan aku. Di tengah bal-bal si merata, geluhku ipe senang kembung.
si peduaken kempak lausiten maler. Kempak lausiten malerna dalam pintar babandu aku. Oh Tuhan, kepedalamanku, temani indu ibas dalamku. Tuhan malam tadang tandingku, bertahan Tuhan temanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengajarkan bagi kami bahwa Engkaulah ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu. Gembala yang mengenal domba-dombanya. Gembala yang mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang penuh kasih, yang tetap menuntun kami tetap hidup berjalan di jalannya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami semua juga Tuhan tuntun untuk meneladani Tuhan, agar dalam hidup kami setiap hari, kami juga boleh memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan sebagai domba, mengenal Sang Gembala Agung yang menggembalakan kami, yang menuntun hidup kami. Dan juga sebagai seorang pelayan Tuhan, gembala, mungkin di tengah-tengah keluarga kami, ajar kami untuk boleh juga meneladani Kristus, gembala yang baik itu, pemimpin yang baik itu di tengah-tengah keluarga kami, membawa keluarga kami juga untuk tetap setia, berserah, berharap, berpengharapan di dalam Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Mungkin juga kami sebagai seorang pelayan Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan, tolonglah kami, atau juga dalam pelayanan-pelayanan yang ada yang kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan tolong kami, pimpin kami, mampukan kami untuk tetap setia melayani Tuhan dengan baik, meneladani Sang Gembala Agung itu, gembala yang baik dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada pada saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai saudara-saudari kami, agar Tuhan juga menguatkan, meneguhkan dalam menjalani hidup setiap hari yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mari Engkau menjamah kehidupannya, tubuhnya, imannya kepada Tuhan, memberikan semangat, sukacita yang baru setiap hari, sehingga Tuhan dalam kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam berkat-Mu, Tuhan memberikan kesehatan, memulihkan kesehatan semua saudara-saudari kami, mungkin yang sedang isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit. Tuhan pulihkanlah, Tuhan berkatilah sehingga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Sakit penyakit apapun yang sedang kami derita pada saat ini, kami percaya Tuhan bersama dengan kami menuntun, memberkati, memulihkan kesehatan kami. Itu pengharapan kami di dalam Tuhan. Ketika sedang berduka cita, kami percaya Engkau adalah penghiburan yang sejati bagi kami. Karena itu Tuhan, hiburkanlah, kuatkanlah. Dan ketika kami akan beraktivitas, bekerja, berkarya pada hari ini, pekerjaan apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, mampukan kami mengerjakannya dengan baik. Dan Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan, sertai kami dan ajar kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami mendoakan khususnya saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Tuhan berkati, berikan kesehatan, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, dan ajar kami semakin sehati sepikir dalam menjalani hidup setiap hari seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini, kami menyerahkan perjalanan hidup kami Tuhan yang memimpin dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, Sang Gembala yang baik itu, dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan juga mengenal kita semua domba-dombanya dengan baik. Dan ketika beraktivitas pada hari ini, mari tetap semangat, tetap sukacita dalam menjalani hidup kita setiap hari, dan tetap ingat keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa, tetap dalam pola hidup yang sehat. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.